في هذا الكتاب شيخنا الإمام الغزالي وإلى حضرة مشايخنا وسيدنا ووالدنا وجنة المدينة وذريتنا. اللهم يا الله بعيدنا من الوباء يا الله، اللهم إنا نعوذ بك من الوباء يا الله، اللهم إن سلمنا في الدين والدنيا والآخرة في رضا إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وانفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا، ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun ay hadza faslun utawi ikilah fasal fi ma'rifatil qalbi ing dalem nerangno tentang mengetahui hati, mengetahui hati, fi ma'rifatil qalbi ing dalem ngawruhi hati, wa askarihi dan pasukannya hati, wa askarihi dan pasukannya hati. Ya. I'lam berwasiro, i'lam ketahuilah, annahu teman setuhune qalb, sesungguhnya hati. Jadi sekarang kita membahas mengenai tentang kitabnya Imam Ghazali, yakni perkataan dari beliau, yakni mengetahui tentang hati dan prajurit-prajuritnya atau askar-askarnya, tentara-tentaranya. Kila dikatakan fil masalil masyhuri, yakni di dalam perumpamaan yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Jadi ini memakai bahasa perumpamaan, nanti tolong dipahami pelan-pelan ya, dipahami sendiri-sendiri pelan-pelan. Inna nafsa sesungguhnya, inna nafsa sak temene awake dhewe, sesungguhnya nafas itu diibaratkan sama Imam Ghazali itu apa? Diri kita itu apa? Ruh kita itu apa? Iku kal madinati, seperti kota. Iku kal madinati, seperti kota. Kalau dulu Madinah dulu itu memimpin beberapa kota banyak, Madinah. Ya, kalau sekarang ini ibu kota provinsi. Ya, ibu kota negara, mohon maaf, ibu kota negara. Kalau dulu ya, dulu kal Madinah, seperti suatu kota. Wal yadaini, dan kedua tangan, wal yadaini lan tangan loro, wal qadamaini lan dua kaki dan dua kaki, wa jami'al a'dha'i, wa jami'al a'dha'i, dan seluruh anggota-anggota, wa jami'al a'dha'i, dan seluruh anggota-anggotanya tubuh. Seluruh anggota tubuh itu apa? Diya'uha, yakni wilayahnya Madinah. Wilayahnya Madinah. Diya'uha, wilayahnya Madinah. Jadi diri kita itu adalah ibaratnya kota, satu negara yang terdiri dari wilayah-wilayah tertentu. Wilayah-wilayahnya apa? Seperti kedua tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh, mata, hidung, mulut, dan sebagainya. Ini semuanya adalah wilayah dari diri kita. Kita juga punya gunung, kita juga punya jurang, kita juga punya
Lauhil Mahfuz. Ya, kita juga punya banyak sekali wilayah-wilayah dhahir batin, semuanya itu ada di dalam diri kita. Semuanya ada di dalam diri kita. Wal quwwata syahawaniyata, dan kekuatan yang sebangsa syahwat. Wa ilaiha, lan maring quwwata syahawaniyah. Kemudian syahwat, ya. Kemudian itu syahwat. Wal quwwatal ghadabiyyata, dan kekuatan marah. Syahwat dan kekuatan marah itu sebagai apa? Iku syihnatuha bimakna surta, yakni polisinya. Iku syihnatuha adalah polisinya. Wal qalba, dan hati, malikuha, yakni rajanya. Wal qalba, dan hati, iku malikuha, rajanya. Raja daripada semua, yakni Al-Madinah. Raja dari semuanya itu adalah hati. Wal qalba, dan hati, malikuha, sebagai rajanya. Wal aqlu, dan akal. Akal itu sebagai apa? Waziruha, yakni menterinya. Akal itu adalah sebagai menterinya. Wal maliku, utawi raja. Wal maliku, utawi raja, iku yudabbiruhum, ngatur. Jadi tugasnya raja itu ngatur. Wal maliku, utawi raja, iku yudabbiru, ngatur hum, kepada semuanya, mulai dari mulai dari dia, terus kemudian syahwat, ghadabiyah, terus kemudian syihna, itu semuanya, ya, kesemuanya itu. Hum, kesemuanya itu. Ya. Hatta tastaqiru, ya, mohon maaf. Tastaqiru, ya. Hatta tastaqiru, sehingga mapan. Apa mamlakatuhu, kerajaane Malik. Wa ahwaluhu, lan beberapa keadaan atau kondisi. Wa ahwaluhu, lan kondisine Malik. Di annal waliya, krono sak temene wali kota. Wa huwa, utawi wali, iku asyahwatu, syahwat atau keinginan. Jadi wali kotanya itu adalah syahwat. Baik, kami sampaikan sedikit aja gambaran daripada Imam Al-Ghazali, bahwasanya diri kita itu ibaratnya adalah kota. Terus kemudian untuk tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita itu adalah wilayah. Sedangkan syahwat kita itu adalah wali kotanya. Hati kita itu adalah rajanya. Akal kita itu adalah wazir, ya. Akal kita itu adalah menteri. Waziruha, menteri, ya. Akal kita itu adalah menteri. Marah kita itu adalah polisi, ya. Marah kita itu adalah polisi. Ini adalah ibarat ketika diibaratkan sebagai pemerintahan oleh Al-Imam Ghazali, maka hati ini sebagai raja. Terus kemudian syahwat itu karena sebagai wali kota, maka sifat daripada wali kota kebanyakannya itu adalah iku kadzabun bohong.
Wali kota sifatnya bohong. Nanti kalau saya jadi, nanti akan saya bangun A, B, C, D. Nanti kalau akan jadi biaya sekolah free. Kalau nanti saya akan jadi, saya ya akan betul-betul menyenangkan rakyat, mengadil ya, bersikap adil terhadap siapapun juga ya. Akan berbicara seperti itu. Kebohongan-kebohongan kebiasaan dilakukan oleh syahwat ya. Fuduliyun ya, fuduliyun itu sok tahu ya. Fuduliyun, wali kota terkadang itu sok tahu dengan keadaan-keadaan itu tanpa meminta pertimbangan dari manapun juga ya. Terkadang wali kota itu sok tahu dengan keadaan itu sendiri ya, sehingga terkadang juga ngelawan daripada rajanya itu sendiri ya, ngelawan daripada presiden sendiri ya. Presiden disuruh betul-betul sudah menerapkan PSBB masih tetap ngeyel ya, tidak mau melakukan itu semuanya ya. Ya, ini maka daripada itu syahwat itu sifatnya yang ngeyel ya, sudah bohong ngeyel lagi ya, bohongin rajanya ya, bohongin hatinya ya. Udah kalau nikah 2, 3 itu enak itu ya. Kalau nikah dapat yang putih enak itu. Kalau nikah dapat yang hidungnya mancung enak. Besoknya lagi nikah dapat pesek enak itu dan sebagainya. Menipu, suka menipu ya. Syahwat itu suka menipu ya. Sehingga orang itu nikah banyak itu wah sunnah Rasul. Tinggal tunggu dulu ya, tunggu dulu. Apakah itu mengikuti ajarannya Rasul ya? Walaupun itu adalah sunnah khususiyah ya, sunnah khususiyah. Terus kemudian apakah itu menuruti hawa nafsu ya? Apakah itu menuruti hawa nafsu saja ya? Apakah itu menuruti hawa nafsu saja ya? Memang kawin itu ya bagus ya, kawin itu memang bagus. Orang itu karena ada syahwat maka ada keinginan untuk nikah ya. Kumpul sama istri itu bagus iya, tetapi kumpul sama istri itu yakni syahwat itu dikendalikan oleh hati, ataukah justru syahwat itu menipu sama hati ya? Kalau syahwat itu dikendalikan oleh hati, dikendalikan oleh seorang raja, tentunya di saat bergaul sama istri pun dia akan mengikuti aturan-aturan itu sendiri, mengikuti yakni wa ashiruhunna bil ma'ruf, dengan tata krama, sehingga semuanya akan bisa diatur dengan mudah ya, diatur dengan mudah. Karena sifat daripada wali kota, sifat daripada syahwat itu rata-rata adalah pembohong. Yang kedua adalah fuduliyun, sok tahu ya, terkadang sok tahu. Mukhallitun ya, mukhallitun itu kacau kalau ngomong itu terkadang kacau. Kalau terkadang belum jadi halus sekali, kalau sudah jadi kacau sekali ya ngomongnya itu. Kayak tidak masuk akal. Karena terlalu banyak mengikuti daripada syahwatnya itu sendiri. Wasyihnatu utawi polisi. Wasyihnatu utawi polisi atau syurta. Wahwa ini anu ya, sebenarnya wahwa itu mudzakkar, tapi ini harus kembalinya kepada syihna. Berarti wahwa utawi madkur ya, wahwa utawi madkur yang dituturkan gitu aja ya. Jadi dirujukkan memakai bahasa madkur ya. Kalau wasyihnatu biasanya ya mestinya wahiyah. Cuman di kitab ini wahwa ya, jadi wahwanya itu wahwa utawi madkur minasyihna ya, madkur yang minasyihna. Polisi itu apa? Iku al-ghadabu, punya rasa marah. Polisi itu punya sifat marah. Ya, marah harus ada dalam diri kita, itu marah, tegas. Ya, polisi kalau kelemar-kelemar ya nggak ada ketegasan sama sekali ya kacau, negara itu kacau. Ya, satu negara itu kacau sekali kalau nggak ada ghadabnya gitu. Ya, nggak ada ghadabnya, nggak ada marahnya, ya kacau semuanya, nggak akan ditakuti. Ya. Oleh karenanya sifat polisi biasanya adalah ghadab ya, ghadab. Cuman marahnya ini ada aturan ataukah tidak ya? Kalau marahnya itu ada aturan, mengikuti daripada rajanya hati ya, maka marahnya menjadi baik. Sebagaimana Sayyidina Umar ya, melihat satu kemungkaran langsung ya, yakni syahwatnya itu akan marah ya dia terhadap satu
kemungkaran, terhadap satu kemungkaran langsung marah. Sayyidina Umar itu syirirun, ya, syirirun, kejam, kejam sekali, ya, kejam sekali, ya. Namanya polisi sebagai ini eksekutor. Kalau eksekutor memiliki kelembutan, ya, yang nggak akan bisa menghukum, orang yang bertindak satu kejahatan, ya, atau kesalahan, ya. Tapi kalau tidak dikendalikan sama hati, ya, maka dia akan melakukan kejahatan-kejahatan yang bukan aturan negara, ya. Ya, itu tinggal seperti itu saja. Ya, ghadab, syirirun itu adalah sifat daripada sihna, polisi. Qatalun membunuh, ya. Sifatnya adalah membunuh, ya, eksekutor dia. Al-ghujub, bisa membunuh. Dia memang itu adalah tugas daripada sihna, ya. Tugas daripada sihna, ya. Jadi tugas daripada polisi terkadang itu, ya, membuat kekacauan, ya. Terkadang itu mengamankan, terkadang itu adalah sebagai penjaga, ya, penjaga saja. Itu sudah didesain seperti itu. Memang sifat daripada polisi pada umumnya adalah seperti itu. Sebagaimana ada di dalam hati kita juga, ya. Ya, ini harus dikendalikan, ya, dikendalikan oleh hati, ya. Kalau rajanya itu terlalu lunak, bahaya. Karena sifat daripada sihna itu mampu untuk melakukan fatal, ya, mampu membunuh, mampu untuk syirir, kejam, ghadab, marah. Oleh karenanya kalau nggak diatur betul, ya, rajanya ini nggak tegas terhadap polisi, terhadap militer, ya, maka yang terjadi adalah kudeta, ya. Yang terjadi adalah kudeta. Sehingga negara itu juga ketika ada satu kudeta juga akan mengalami kegoyangan, ya. Oleh karenanya semuanya ini harus tunduk sama hati. Semuanya itu harus tunduk sama hati. Sifatnya adalah kharab. Selanjutnya adalah kharabun. Kharabun, suka membuat satu kerusakan, ya. Kharab, ya, suka membuat satu kerusakan. Atau berasal dari kata khariba. Khariba itu maknanya roboh, ya, roboh atau binasa. Suka membinasakan, ya. Suka binasakan, ya. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tembaki semuanya, ya. Ya, tinggal tembaki itu mengamankan ataukah mencari satu kesempatan, ya, atau mencari satu, ya, tergantung, ya, nembaknya itu mengikuti aturan ataukah tidak, ya. Maka ini adalah sifat daripada kemiliteran, ya. Ada kalanya kharab, ya, ada kalanya kharab, yakni membinasakan atau merusakkan. Kharabun. Fa in taraka maqalamun ngumbar. Fa in taraka maqalamun ngumbar hum ing syihna. Ketika itu semuanya dibiarkan begitu saja oleh seorang sopo al-maliku, seorang raja, alama ing atase barang hum utawi asyihna alaihi ing atase ma halakat maka rusak apa al-madinatu, yakni kota, negara itu akan rusak kalau rajanya tetap membiarkan perbuatannya seperti itu. Demi untuk mencapai satu bintang, ya, maka dia membuat satu kerusakan. Demi mendapatkan satu uang, ya, demi untuk menjatuhkan yakni devastasi, untuk menjatuhkan, melakukan inflasi, ya, penurunan nilai mata uang, maka keamanannya dihancurkan, ya. Untuk menurunkan saham, maka keamanannya diganggu dan sebagainya. Nah, ini kalau ini tidak mengikuti aturan negara, ya, militer ini, maka yang terjadi adalah halakat, rusak apa al-madinatu, negara tersebut, ya. Jadi polisi marah kita nggak mampu kita kontrol untuk kebaikan, itu akan merusak, ya, akan merusak seluruh daripada tubuh kita, zahir batin. Terus kemudian yakni keganasan kita, ya, keganasan kita, sifat tegas kita, kalau tidak kita arahkan, tidak memiliki aturan juga berbahaya. Kotal, ya, juga berbahaya kalau nggak diarahkan semuanya. Maka itu akan merusak seluruh anggota tubuh kita. Itu dikarenakan adalah syahwat, ya, dikarenakan syahwat, bahaya, ya. Orang itu kalau syahwat keinginannya tidak adanya satu kontrol, ya, tidak adanya satu kontrol, bahaya sekali.
oh saya menginginkan ya kota saya ini tidak ada PSBB ya. Sedangkan kalau tidak ada PSBB membahayakan sama yang lain. Sedangkan pemerintah pusat menyuruh PSBB, dia tetap tidak mau, ya, tidak mau isolasi itu apa ya, dan sebagainya. Sehingga ketika ada satu gejala yang semakin merendah ya, kemudian lepas tangan, terus bagaimana itu? Ya, oleh karenanya adanya satu ketegasan dari pusat itu wajib, ya wajib adanya satu ketegasan daripada pusat ya, yang mengharuskan semuanya itu harus mengikuti aturan ya untuk social distance ya, untuk keamanan kita semuanya ya, untuk safety yang semuanya dilakukanlah beberapa aturan-aturan, antaranya adalah PSBB dan sebagainya. Ya, kita ketahui bahwasanya proses isolasi itu, andai kata kita fahami hikmah daripada proses isolasi itu sendiri, maka proses daripada isolasi itu sendiri akan bisa menimbulkan satu hikmah di dalam diri kita, dan akan menimbulkan satu keberkahan dalam diri kita. Nabi-nabi dulu ya pernah diisolasi. Nabi Yunus itu loh pernah diisolasi. Nabi Yunus itu pernah kurik ya, ngajar ngaji 32 tahun, santrinya cuma 12 tok ya. Ini ngajar ngaji lama sekali kok 12 saja sih. Kaumnya nakal ya, sulit dibilangin ya. Pakai masker ya, ngapain pakai masker, tumben pakai masker lah, kan orang ngajar teman. Nah, terus kemudian dibilangin itu sangat sulit sekali ya, bahkan provokatif lagi. Oleh karenanya Nabi Yunus itu ya udah pergi ke laut, terus kemudian sama Allah Subhanahu wa taala dikarantina di dalam perut ikan. Ternyata lari daripada satu kemungkaran itu juga nggak bagus. Kemungkaran yang harus itu betul-betul diatur, itu ternyata kita tinggalkan, itu juga nggak bagus. Harus Kurawa itu harus betul-betul dinasihati, walaupun mereka semuanya nggak jadi orang baik, nggak masalah. Tugas kita adalah tablik, yakni menyampaikan ya, apapun juga itu manis kemudian pahitnya harus kita rasakan ya, sehingga Nabiullah Yunus taubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, saat di karantina itu ya. Akhirnya semua daripada umatnya Nabiullah Yunus alaihissalam yang nakal itu taubat semuanya ya. Akhirnya taubat semuanya. Sudah, kalau memang sulit ya minimal kita yang memberikan contoh ya, untuk mengkarantina diri kita sendiri ya, sendiri. Akhirnya ya berhasil setelah keluar ya umatnya meniru apa yang diajarkan oleh Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam ya. Nabiullah Yusuf pernah dikarantina juga. Nabiullah Yusuf itu keluarga daripada nabi-nabi ya. Yakub artinya ayahnya memang Nabi Yakub, kakeknya memang Nabi Ishak ya, buyutnya memang itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ya. Keluarga terpandang, tetapi keluarga terpandang yang tidak memiliki mamlakah, tidak memiliki satu kerajaan ya, tidak memiliki satu kerajaan. Akhirnya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, singkat ceritanya adalah di penjara di daerah kerajaan dan dibesarkan oleh yakni raja dibesarkan oleh seorang panglima di satu kerajaan. Dan walhasil pernah juga dikarantina karena satu kejadian yang itu tidak dilakukan oleh Nabiullah Yusuf. Tapi semenjak di penjara itu, dikarantina di dalam penjara, Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam mengambil hikmahnya. Karena dengan dikarantina di penjara, maka beliau paham permasalahan negara ya, permasalahan kerajaan, sehingga beliau mampu mengatasi semua daripada permasalahan itu, dan keluar justru malah menjadi wazir ya, justru malah menjadi seorang menteri ya. Menteri pada waktu itu juga bisa melakukan otonom ya, jadi posisi wazir waktu itu bisa sebagai posisi raja juga ya, wazir pada waktu itu ya, ya. Saudara Rasul Nabi besar Muhammad SAW juga sudah mulai terisolasi di saat
nakal-nakalnya kaumnya itu luar biasa. Maka beliau diisolasi oleh Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Ya, diisolasi di Gua Hira yang juga tempatnya terpencil juga ya. Dengan hikmah daripada isolasi itu maka turunlah ayat Al-Qur'an ya, turunlah nuzulul Qur'an ya, turunnya ayat Al-Qur'an untuk memperbaiki semua. Jadi proses daripada isolasi yang dilakukan oleh para nabi semuanya itu betul-betul disikapi dengan bagus, karena seluruh daripada anggota tubuhnya itu tidak mengumbar daripada syahwatnya ya, tidak mengumbar daripada syihnanya ya, tidak mengumbar dari apapun juga, tetapi semuanya mengikuti daripada aturan ikut aturan raja, ikut aturan hadis. Karenanya mampu untuk mengambil hikmah daripada pelajaran ini semua ya. Oke. Ya, tidak ada tabligh akbar di saat Ramadan ketika diisolasi ya. Ya, kenapa kamu tidak bisa mentabligh akbarkan diri kamu sendiri ya? Apakah tabligh akbar itu harus kumpul-kumpul bareng? Harus tertawa-tertawa, ngundang yang lucu-lucu ya? Terus kemudian apa perbaikan di dalam diri kita? Coba ya. Apakah tidak bisa kita itu mentabligh akbarkan diri kita sendiri ya? Di saat posisi terisolasi itu sendiri. Apakah itu semuanya hanya topeng-topeng saja ya? Ketika kita sendiri kenapa nggak bisa ibadah lebih hebat dibandingkan dengan saat tidak adanya satu pandemi yang semangatnya luar biasa, kemudian ketika di rumah kok loyo ya dengan sendirinya? Harus betul-betul hati sebagai raja itu harus betul-betul memarahi kepada tubuh semuanya. Kenapa kamu malas ya? Apakah selama ini kumpul-kumpul kamu tarawih itu adalah sebagai topeng aja ya di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah menghadap dengan sebenarnya ataukah tidak? Ya, di saat sendiri kok tambah malas dan sebagainya. Ya. Nah, itu tentunya hati ini haruslah bisa mengatur itu semuanya. Tentunya hati ini haruslah bisa mengatur semuanya. Wasyihnatu tahtal ya. Madinah wa kharrat halakat maka rusak apa al-Madinatu kota wa kharibat lan rubuh atau binasa atau rusak. Fayajibu maka wajib apa ayyusyawiro, wajib apa? Bermusyawarah. Hati itu wajib bermusyawarah. Siapa yang wajib bermusyawarah? Sopo al-maliku, seorang raja. Bermusyawarah kepada siapa? Al-waziro ing otak atau menteri ya. Al-waziro ing menteri. Sebaiknya seorang raja itu di dalam memutuskan apapun juga harus musyawarah dengan wazir, harus bermusyawarah sama otak ya. Wazir itu maknanya adalah menteri. Menterinya tubuh kita itu tadi adalah otak ya, harus memakai otak. Ya, jadi bagaimana ini? Bagaimana ini? Harus dipikir dalilnya apa, terus kemudian munculnya ijtihad. Wa yaj'ala dan menjadikan sapa al-waliya, yakni wali kota. Wa yaj'ala dan menjadikan sapa al-maliku al-waliya ing wali kota, wasyahnata dan polisi tahtal yadil wazir, yakni di bawahnya kedudukan seorang menteri ya, di bawah kedudukan seorang menteri. Di hati seorang raja, akal itu adalah seorang menteri, maka hati itu harus meminta saran kepada akal ya. Jadi jadikan menteri itu untuk bermusyawarah ya. Sebaliknya akal itu ya di bawah ya, akal itu di bawah. Maksudnya paham ya ini ya. Jadi hati itu sebagai raja harus komunikasi kepada seorang menteri ya. Jangan sampai seorang wazir dan malik, seorang raja dan menteri ini mampu untuk diatur oleh syahwat ya, atau oleh wali kota, ataukah diatur oleh polisi syihna ya. Jangan sampai seperti itu ya.
Kalau seperti itu maka yang terjadi adalah satu kerusakan ya, satu kerusakan. Dan hati ini juga harus mendominasi daripada wazir. Tetap wazir atau menteri itu tetap harus dibawanya hati, walaupun diajak musyawarah tetap harus dikalahkan dengan hati. Kalau wazirnya menang ini juga berbahaya ya, wazirnya menang berbahaya, nanti jadinya ngakali ya, akan diakal-akali terus ya, rajanya akan diakali, nggak boleh juga ya, tetap hati akan berbicara yang lebih. Semisal sudah kalau orang itu buka puasa ya karena lapar atau karena syahwat ya, maka karena dia pingin hubungan sama suami istri ya makan dulu aja ya, biar nanti kena kafarat, yakni puasa 1 hari aja ya, karena berjima sama suami istri itu di siang hari, maka kafaratnya adalah syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut ya. Itu sahabat Ayub ya Rasulullah ya, saya ini puasa terus kemudian di siang bolong ini jima istri. Ini kita bayangkan adalah orang Arab ya, yang kita bayangkan orang Arab yang makannya itu adalah daging, bojone ayu-ayu, irunge mancung-mancung ya, pantas syahwat ya. Anak sing dibayangno bojone elek nang siang bulan Ramadan ya gak mungkin ya. Gak mungkin seperti itu ya. Ini orang Arab loh, ini orang Arab. Nah, terus kemudian ya udah, kalau gitu syahra ini mutatabi'an ya Rasulullah, saulane gak kuat ya Rasulullah, apa meneh 2 wulan berturut-turut maneh luwe ya Rasulullah ya. Karena keinginan daripada nafsu itu adalah makan ya, keinginan nafsu itu makan, sedangkan rajanya pada waktu itu nggak kuat ya, nggak kuat untuk ngatur daripada anak buahnya, askarnya ya, yang berupa syahwat itu kalah dengan syahwat ya, kalah dengan syahwat, hancur ya, sehingga melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan ya, aturan-aturan yang sebenarnya, hancur itu ya. Ya Rasulullah, nggak kuat ya Rasulullah ya, puasa itu memang musuhnya nafsu. Memang nafsu itu rata-rata orang nafsu makan, dipaksa untuk tidak makan, dipaksa untuk lapar ya, dipaksa untuk lapar. Oleh karenanya lagi-lagi puasa itu ya gak enak ya. Kata siapa, wah kita harus bahagia ini ya Allah, alhamdulillah datangnya wabalighna Ramadan, sampaikan kepada Ramadan, alhamdulillah sudah sampai bulan Ramadan ya. Gaya netok ya, wetenge luwe hari ini ya, wetenge luwe hari ini. Biasanya mangan ngopi benesuk, terus kemudian disuruh untuk tidak ngopi, tidak makan hari ini ya. Gimana itu lah? Nah ini terus kemudian ya udah, kalau gitu kamu miskin ya, berilah makan orang fakir miskin ya. Ya ini menjadi pertanyaan orang ahli fikih. Sahabat itu pada waktu itu memang miskin beliau. Ya Rasulullah, kok memberikan makan sitin ya, orang 60 ya, orang 60 fakir miskin. Memberikan makan berapa ya Rasulullah? Memberikan arok ya, satu arok itu sama dengan 15 sok ya, 15 sok. 15 sok kalau dijadikan mud itu satu soknya itu sama dengan 4 mud ya. Jadi 4 kali 15 sama dengan 60 mud ya, bayangkan 60 mud ya. Satu mud itu sama dengan 0,7 ons ya, 7 ons 0,7 kilo ya, atau 7 ons kalikan 60 ya, kalikan 60 ya. Itu disuruh untuk kafarat seperti itu. Ya Rasulullah, saya ini miskin ya Rasulullah. Oleh karenanya dikasih sama Rasulullah ya, dikasih sama Rasulullah. Terus kemudian ya Rasulullah, dikasihkan kepada siapa ya Rasulullah ini? Dikasihkan kepada siapa ya Rasulullah ini? Ya kepada orang miskin ya Rasulullah. Di Madinah saya yang paling miskin ya Rasulullah. Wis emplok-emplokan ngono ya. Wis senengane kelon ya. Sahwate ngalahno hatine, ora gablek duwe ya. Melanggar aturan aja. Untung aja ada penyesalan. Artinya syahwat tunduk lagi sama hati, karena sahabat ketemu sama Nabi ya seneng ya. Sedangkan Kanjeng Nabi apian ya. Kanjeng Nabi itu sudah hatinya betul-betul menguasai daripada semuanya, sudah meruhanikan daripada jasadnya semuanya ya Nabi itu. Oleh karenanya dikasih ya sama Rasulullah, dikasih sama Rasulullah. Nah, oleh karenanya menjadi satu
menjadi satu pandangan orang-orang ahli fikih bahwasanya kafarat ya untuk membayar fidyah itu berlaku nggak bagi orang miskin ya. Tetap jawabannya adalah berlaku ya, tetap jawabannya adalah berlaku ya. Kafarat untuk tidak berpuasa itu beda dengan kafaratnya orang yang kena damu sababi. Semisal damu sababi itu kikir-kikir waktu umroh atau haji, terus kemudian jatuh rambut ya, jatuhnya rambut, maka dia terkena dam sababi, bukan dam wajib. Dam wajib itu tamattu. Dam sababi itu memberikan makan orang fakir miskin, satu orangnya itu setengah sok ya, satu orangnya itu setengah sok. Setengah sok itu sama dengan 1,4 kilogram, 1,4 kilogram ya, 1,4 kilogram. Jadi jangan dikiaskan sama masalah ini karena beda posisinya ya. Kalau puasa ya kiaskan sama kafarat yang bersifat puasa, jangan kafarat yang bersifat haji ya. Kafarat yang bersifat haji itu sendiri ya, atau umroh ya, atau umroh ya. Jadi kalau fidyah itu dibayar di saat dia melakukan yakni tindakan wa mengkanan kumaridon ya, atau sakit ya, maka sakit yang tua yang dia tidak bisa sembuh lagi ya, dia bayar fidyah boleh ya. Tapi kalau bayar fidyah itu diperbolehkan di saat hari itu juga ya, atau present continuous, ataukah di jamak takhir boleh ya, di jamak takhir itu boleh, atau past continuous ya, past tense ya. Terus kemudian tidak boleh di jamak takdim, karena nggak boleh di jamak takdim itu nanti ngapusi ya, ngapusi. Lalu puasa masih 1 hari kok bayar fidyah 30 hari, berarti menyengaja untuk tidak berpuasa besoknya ya. Dia nggak tahu besoknya itu, siapa tahu disembuhkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya bayar fidyah itu sekarang boleh, atau di jamak takhir itu juga diperbolehkan ya, diperbolehkan dalam puasa. Lah terus kemudian orang mikir, oh iya, kalau nggak puasa maka mengganti dengan hari lain itu kalau karena batalnya karena puasa, yakni makan atau minum. Kalau senggama maka dendanya itu adalah mengasih makan 60 orang fakir miskin, atau syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Udah kalau gitu ya berarti saya pingin senggama, oh tak makan dulu aja sama minum. Akalnya berkata seperti itu supaya nggak kena denda, tapi hatinya dikalahkan. Orang yang model seperti ini hatinya dikalahkan dengan akal, hatinya akan dikalahkan dengan akal, sehingga rusak agama itu. Oleh karenanya saya yang sependapat itu adalah pendapatnya Imam Malik. Imam Malik itu sebab daripada dilarang untuk senggama di siang hari di saat bulan Ramadan itu adalah ikramil syahri Ramadan, untuk memuliakan daripada bulan Ramadan itu sendiri. Walaupun dia mogel tapi dia melakukan jima, tetap dia terkena daripada kafaratnya jima ya. Itu Imam Malik. Saya senang sekali ya kalau pendapatnya Imam Malik itu seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga hakikat daripada dilarangnya itu Imam Malik mengetahui ya. Imam Malik mengambil pendapat yang seperti itu ya. Zakat ya, kambing kalau sudah 1 tahun 40 ya, mau zakat tahun yang terakhir ya, 1 bulan mau terakhir disembelih 1 ya, wah maka jadi 39. Kalau 39 nggak kena zakat ya, disembelih 1. Lagi-lagi hati dikalahkan sama akal ya, itu juga berbahaya. Walaupun seorang raja itu harus konsultasi sama seorang wazir, seorang menteri, tapi tetap ya hati itu senantiasa berada di atasnya akal. Hati itu harus senantiasa di atasnya akal. Oleh karenanya pendidikan hati dengan akal, atau yang disebut dengan spiritual question, dengan intellectual question, dua-duanya harus imbang, atau hatinya jauh lebih ditekankan. Pendidikan hati spiritual question itu harus lebih ya dibandingkan dengan intellectual question. Bahaya kalau akal itu sampai mendominasi daripada hati, hilang tata krama ya.
hilang tata krama di dalam hati, hilang tata krama di dalam menjalankan aturan syariah, hilang tata krama semua, ya, hilang tata krama. Jadi karenanya spiritual question ya, intellectual question itu dua-duanya haruslah dipelajari, karena ini sebagai satu tokoh di dalam satu Madinah, satu negara itu adalah hati sebagai raja, wazirnya itu adalah menteri. Wazir harus memberikan yakni pendapat-pendapat yang bagus kepada hati, supaya nanti akan bisa memerintahkan kepada anggota-anggota tubuh semuanya, ya, bisa memerintahkan kepada syahwat, ya, keinginan, ya, bisa memerintahkan kepada syahna, polisi-polisinya, ghadabnya, marahnya, dan lain sebagainya. Ya. Lah dari sinilah bapak-bapak, ya, ibu-ibu, ya, santriwati yang solihah semuanya, yang soleh-solihah semuanya, disinilah ada penyakit gila. Gila itu yang secara medis dan secara kejiwaan. Ini muncul itu kenapa? Ya, muncul itu dikarenakan syahwatnya atau seorang wali kotanya itu ngeyel terhadap wazirnya, terhadap rajanya, ngeyel, sehingga ketika ngeyel dia mampu untuk menjatuhkan daripada otak dan hatinya, sehingga inilah orang itu akan hilangnya akal dan hilangnya hati. Ini disebut dengan gila yang nggak bisa diruqyah, ya, gila yang nggak bisa diruqyah. Sudah mencalonkan, ya, emosinya luar biasa, nggak pernah ngurusi rakyat kok, ya, terus kemudian ingin ngurusi rakyat karena banyak sekali tender di situ, ya, banyak sekali ladang-ladang pas nyalonkan, habis uang banyak, sahabatnya tinggi sekali, ya, dia nggak hatinya kamu itu loh memang betul-betul kepingin jadi wakil rakyat ataukah tidak, itu dikalahkan. Akalnya itu loh, kamu nggak pernah memberikan satu kebaikan sama rakyat, apakah rakyat itu mau memilih kamu, ya, akhirnya ya nggak jadi karena akalnya sudah hilang, hatinya hilang, maka yang timbul adalah stres, ya, stres baru moro nang pondok, ya, pondok wong stres, ya. Pondok itu ya kadang dijalui sebelum stres, ya, dijalui dukungan, ya, ini stres misal, ya, nanti kalau saya jadi tak bangunkan sama akan jadi, ya, penasihat saya dan sebagainya. Lagi-lagi yainya stres juga, ya, yang dipikir dia itu nggak mikir kalau orang ini berbahaya sekali kalau jadi, ya, yang ada adalah ya mimpin, ya, jamaahnya untuk nyoblos lagi, ya, stres lagi yainya, ya sudah selesai, dua-duanya stres, ya, dua-duanya stres. Itu karena apa? Karena posisi malik dan wazirnya dikalahkan oleh posisi syikhna, ya, atau polisinya, atau dikalahkan dengan posisi wali, yakni wali kotanya, dikalahkan sama prajuritnya, ya, dikalahkan oleh prajuritnya, ya. Karenanya kalau yang model stres kayak gini, sampean rupiah sampai gopel, ya gak waras-waras. Lah bagaimana? Ya, syahwat ini, karena syahwat itu rata-rata panas keinginannya, itu untuk mengobatinya adalah dimandikan di sungai, ya, mandi pakai air yang mengalir, karena berlawanan, dia akan berlawanan. Cara menyembuhkan orang yang gila, asalkan gilanya nggak terlalu lama, ya, baru gila baru dia minta berobat. Itu caranya adalah di gua nongkali, ya, cemplung nongkali, ya, ya, bukan berarti nggak manusiawi, tetap manusiawi, ya, dikintir ini dengan kali, ya, dikintir dengan kali, ya, ditaleni nongkali, ya, dusi di sungai, ya, atau kalau nggak ada sungai, ya, bikin kolam besar, cemplungnya besok sore, cemplungnya, ya, cemplungnya ruya sampai 30 juz, sampai gobel lambene sampai idune nggak karu-karuan, ya, tetap nggak bisa kalau stres model kayak gini, ya. Beda dengan stres yang disebabkan karena askar yang kemarin, ya, itu beda lagi ini, ya. Ini adalah kegilaan yang secara medis memang itu adalah penyakit jiwa, ya, penyakit, ya. Lah
kharijat maka runtuh atau rapuh binasa, fayajibu maka wajib apa ayyusyawira bermusyawarah sapa al-maliku yakni seorang raja, al-wazira yakni kepada seorang menteri, wa ja'alal waliya wa syihnata tahta liyati wazir, dan menjadikan seorang wali kota, polisi itu semuanya di bawahnya wazir. Jangan sampai menterinya itu juga terkena kontaminasi sama polisinya, sama wali kotanya, sehingga ketika terkontaminasi seperti itu maka wazir akan memberikan konsultasi-konsultasi yang bersifat jahat terhadap malik, ya itu berbahaya. Faida fa'ala maka apabila melakukan ya berbuat sopo malik dzalika ing mengkono-mengkono istaqarrat maka tentram. Jika berbuat seperti itu mampu untuk bermusyawarah sama menteri dan menjadikan wali sihna itu di bawahnya, maka yang akan terjadi adalah tentram. Apa ahwalul mamlakati yakni keadaan daripada kerajaan itu sendiri. Wa ta'ammarat dan makmur apa al-Madinah itu negara tersebut. Wa kadzalika lan kaya dene mengkono-mengkono malik wal qalbu utawi ati iku yusyawiru musyawarah al-aqla ing akal wa yaj'alu dan menjadikan apa wa yaj'alu lan menjadikan sapa qalb asyahwata ing syahwat wal ghadab dan marad tahta hukmihi di bawah aturannya akal hatta tastaqirra sehingga mapan apa ahwalun nafsi kondisine awak wa yasila lan sampai ila sababi sa'adati kepada sabab kebahagiaan yang sejati. Nah inilah kita belajar kimia sa'adah, harus mengetahui bagaimana posisi hati, posisi daripada akal, posisi daripada syahwat, ya posisi daripada sihna, ya itu bagaimana, semuanya itu bagaimana, ya yang mengendalikan intinya itu siapa. Kalau kita berbuat apa yang mengendalikan itu adalah bukan hati dengan wazirnya, maka jangan lakukan. Syahwatnya tidur aja gak mikir, nak arek mondok itu tugasnya belajar. Yang mulia bodoh, ya iso akali dikalahkan, hatinya dikalahkan. Ya bagaimana? Atau polisinya godopnya marah tuh ya emosi tuh sehingga akalnya nggak dipakai, hatinya nggak dipakai, ya gagal juga ya akan gagal. Ya oleh karenanya ya di saat seperti itulah ya kita harus belajar mengetahui tentang dari anatomi tubuh kita, anatomi daripada ruh kita, anatomi daripada hati kita, anatomi daripada rohani kita itu bagaimana. Ya itu ketika kita sudah mau mengetahui dan mau mempraktekkan, mau mengamalkan, maka yang terjadi inilah sabab daripada kebahagiaan yang sejati. Min ma'rifatil hadratil ilahiyati, saking mengetahui keharipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah maka kita akan menginjak kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ja'ala lan senajan dadekno. Kalau kita nggak paham dalam diri kita itu ada sifatul malaika, bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar? Bagaimana kita mengetahui tanazzalul malaikat waruh? Ya, wong tanazzalul malaikat waruh itu malaikat yang ada di dalam diri kita kok yang itu akan bisa betul-betul jadi lantaran Allah mengirim malaikat itu yang sesungguhnya juga ada dalam diri kita. Ketika sifatul malaikat itu kita hidupkan, maka malaikat itu akan bisa kita lihat dengan jelas ya. Cahayanya itu bagaimana? Jangan dipikir kayak cahaya lampu listrik kayak gini. Ya. Itu walau ja'ala lan lamuno dadekno sopo qalb ya al-aqla ing akal tahta yadil ghadab, yakni di bawah kekuasaan marah, di bawah kekuasaannya marah, wasyahwati dan syahwat, keinginan yang kuat, halakat maka rusak. Ya. Jadi kalau menjadikan akal itu di bawahnya marah, kekuasaan marah dan syahwat, maka yang terjadi adalah rusak. Apa nafsuhu awak dewi ini
apa nafsuhu awak dhewe ini qalb, hati ya, akan rusak semuanya kalau menjadikan di bawahnya syahwat dan ghadab. Wa kana lan ono apa qalbuhu atine apa qalbuhu atine Malik ya, atine Malik seorang raja iku syaqiyan, celaka, fil akhirati ing dalem akhirat, fil akhirati ing dalem akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita mempelajari tentang hati beserta dengan masukannya.